Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alida Robiatul Adawiyah. Saya merupakan mahasiswa komunikasi penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang globalisasi dan komunikasi antar budaya. Konsep globalisasi dan komunikasi antar budaya. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi akibat pertukaran pandang dunia, penduduk, pemikiran, dan aspek-aspek budaya lainnya. Menurut Anthony Giddens, globalisasi dapat didefinisikan sebagai intensifikasi hubungan sosial secara global yang menghubungkan jarak jauh. Demikian rupa sehingga peristiwa di suatu tempat dapat dipengaruhi oleh kejadian di tempat lainnya. Komunikasi antar budaya adalah proses penyampaian pesan antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, sehingga mempengaruhi cara mereka memahami simbol, bahasa verbal dan nonverbal, serta konteks sosial. Menurut Samovar dan Porter, komunikasi antar budaya terjadi ketika seseorang mengirim pesan yang berasal dari suatu budaya, menghasilkan pesan untuk penerima dari budaya yang berbeda. Pengaruh globalisasi terhadap komunikasi antar budaya. Yang pertama, meningkatkan frekuensi interaksi lintas budaya. Yang kedua, globalisasi memicu kebangkitan identitas lokal sebagai bentuk resistensi. Yang ketiga, perubahan medium komunikasi. Media sosial, aplikasi pesan instan memungkinkan komunikasi sinkron dan asinkron tanpa terbatasnya jarak. Adapun tantangan komunikasi antar budaya di era global yaitu yang pertama ada hambatan bahasa dan makna. Yang kedua, etnosentrisme, yaitu merasa budayanya sendiri paling benar. Dan yang ketiga ada stereotip dan prasangka. Yang keempat, perbedaan nilai dan norma. Yang kelima, komunikasi digital yang minim konteks. Dan yang keenam, dominasi budaya populer. Strategi meningkatkan kompetensi komunikasi antar budaya. Strategi yang pertama adalah membangun kesadaran budaya, yaitu dengan mengenali sendiri kacamata budaya sendiri, soal apa yang dianggap lucu, sopan, atau kasar. Lalu aktif mencari tahu nilai, norma, dan hal baru dari budaya lawan bicara lewat dokumenter, bacaan, atau obrolan langsung. Yang kedua, kembangkan sifat open-minded dengan mengurangi etnosentrisme. Caranya menunda penilaian dan mengganti respon dengan kata-kata "kok aneh" menjadi menarik. Kenapa ya mereka bisa begitu? Karena berbeda bukan berarti salah. Kesimpulan yang dapat diambil adalah globalisasi telah menjadikan komunikasi antar budaya sebagai kebutuhan fundamental, bukan sekedar pilihan. Arus informasi, manusia, dan modal yang melintas batas negara menuntut setiap individu, terutama generasi muda, untuk memiliki kompetensi lintas budaya. Tantangan seperti etnosentrisme, stereotip, dan hambatan bahasa dapat diatasi melalui kesadaran budaya, empati, dan keterampilan komunikasi adaptif. Pada akhirnya, komunikasi antar budaya yang efektif tidak hanya mencegah konflik, tetapi juga membuka peluang kolaborasi global yang saling menguntungkan di tengah dunia yang semakin terhubung. Kemampuan untuk berbicara dalam bahasa yang berbeda menjadi aset yang tak ternilai harganya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.